Selamat datang di pertemuan kita yang keempat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang arsitektur dan model data mining. Nah, yang pertama dijelaskan bahwa dalam konteks knowledge discovery in database, data mining merupakan inti yang bertugas menemukan pola atau pengetahuan tersembunyi dari data dalam jumlah yang besar. Untuk menjalankan proses ini secara efektif, diperlukan arsitektur sistem data mining yang mendukung integrasi data, pemrosesan, analisis, serta interpretasi hasil. Arsitektur data mining menjelaskan komponen-komponen utama, alur kerja, dan hubungan antara elemen sistem, sementara model data mining menjelaskan pendekatan atau metode analisis yang digunakan untuk menemukan pola dari data. Arsitektur data mining. Di sini dijelaskan bahwa arsitektur data mining adalah kerangka kerja atau framework yang menggambarkan bagaimana komponen sistem data mining berinteraksi untuk melakukan proses penemuan pengetahuan dari data. Arsitektur ini berfungsi sebagai panduan implementasi sistem, mulai dari pengumpulan data hingga penyajian hasil. Di sini bisa kita lihat ada komponen utama arsitektur data mining. Pada umumnya, arsitektur data mining terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, database atau data warehouse. Apa itu data warehouse? Data warehouse merupakan sumber data utama yang menyimpan data dalam berbagai format. Misalnya, database operasional, data warehouse, file data eksternal, dan data dalam komponen ini disiapkan dan dikonversi menjadi format analisis melalui ETL atau Extract, Transform, dan Load. Komponen yang kedua adalah database atau data warehouse server. Yang pertama, komponen ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur akses data, menyediakan query interface ke data mining engine, serta menjalankan perintah SQL untuk mengekstraksi subset data sesuai kebutuhan analisis. Komponen yang ketiga adalah data mining engine atau inti analisis. Merupakan komponen inti dari sistem data mining, di mana algoritma digunakan untuk menemukan pola, hubungan, atau tren dari data. Beberapa fungsi utama engine ini meliputi klasifikasi, klasterisasi, asosiasi, prediksi, deteksi anomali, dan summation atau ringkasan data. Komponen yang keempat adalah pattern evaluation modul atau modul evaluasi pola. Modul ini berfungsi mengevaluasi pola atau model yang dihasilkan oleh engine data mining dengan tujuan yang pertama menghapus pola yang tidak signifikan, dua menentukan pola yang paling valid, menarik, dan berguna. Yang ketiga, mengukur interesting berdasarkan nilai keakuratan, korelasi, atau nilai informasi. Yang kelima, komponennya adalah graphical user interface. Di sini dijelaskan bahwa graphical user interface merupakan antarmuka pengguna yang memungkinkan untuk pemilihan data dan parameter mining, untuk visualisasi hasil seperti grafik, peta, pohon keputusan, dan diagram asosiasi, untuk interaksi antara pengguna dan sistem, dan graphical user interface membantu pengguna non-teknis untuk memahami hasil mining tanpa harus memahami algoritma secara mendalam. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana alur kerja arsitektur data mining. Secara umum, proses dalam arsitektur data mining berjalan melalui alur berikut. Yang pertama, data dikumpulkan dari berbagai sumber dan dimasukkan ke dalam data warehouse. Lalu selanjutnya masuk ke dalam data processing untuk dilakukan untuk membersihkan dan mempersiapkan data. Selanjutnya, data mining engine menerapkan algoritma analisis. Langkah selanjutnya, pattern evaluation memilih pola yang signifikan.
dan hasil visualisasi disajikan melalui GUI agar mudah dipahami oleh pengguna. Nah, di sini bisa kita lihat tabel jenis arsitektur. Yang pertama, no coupling, ciri-cirinya data mining berjalan terpisah dari database. Adapun kelebihannya mudah diimplementasikan dan kekurangannya tidak efisien untuk data yang besar. Lalu jenis arsitektur yang kedua, loose coupling. Ciri-cirinya data mining menggunakan data yang diambil dari database. Kelebihan dari loose coupling ini fleksibel dan mudah dikonfigurasi. Kekurangan dari loose coupling adalah proses ekstraksi sangat lambat. Lalu jenis arsitektur yang ketiga, tight coupling. Ciri-cirinya data mining terintegrasi langsung dalam sistem database atau warehouse. Kelebihan dari tight coupling, performa tinggi dan efisien, dan kekurangan dari tight coupling adalah kompleks dalam desain dan implementasi. Nah, di sini akan dibahas klasifikasi model data mining. Secara umum, model data mining dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, model deskriptif. Apa itu model deskriptif? Model ini digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik data tanpa membuat prediksi masa depan. Tujuannya adalah memahami struktur atau pola tersembunyi dalam data. Adapun contoh dari model deskriptif ini adalah yang pertama, clustering atau pengelompokan, di mana mengelompokkan data yang memiliki karakteristik serupa. Contohnya mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Algoritma untuk menyelesaikannya adalah K-means, DBSCAN, dan hierarchical clustering. Yang kedua, association rule learning atau aturan asosiasi, di mana di dalam aturan asosiasi ini tujuannya menemukan hubungan antar item. Contohnya, jika membeli kopi, kemungkinan membeli gula. Algoritma yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah a priori atau FP growth. Yang ketiga, summarization. Artinya menyajikan informasi ringkas dari kumpulan data. Contohnya rata-rata pengeluaran pelanggan setiap bulannya. Lalu model yang kedua adalah model prediktif. Model ini digunakan untuk memprediksi nilai atau kategori masa depan berdasarkan pola historis. Pendekatan ini banyak digunakan dalam forecasting, klasifikasi, dan regresi. Contoh model deskriptif. Yang pertama, klasifikasi. Menentukan kategori dari suatu objek berdasarkan atribut tertentu. Contohnya memprediksi apakah email termasuk spam atau tidak. Algoritma yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut biasanya ada decision tree, naive Bayes, random forest, dan SVM. Lalu yang kedua regression atau regresi. Di sini yang dimaksud dengan regresi adalah memprediksi nilai numerik berdasarkan variabel input. Contohnya, memprediksi harga rumah berdasarkan ukuran, lokasi, dan fasilitas. Algoritma yang sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut biasanya linear regression atau logistic regression. Yang ketiga ada time series analysis atau analisis deret waktu. Yang dimaksud dengan analisis deret waktu tujuannya untuk menganalisis pola data berdasarkan urutan waktu. Contohnya, prediksi penjualan bulanan atau harga saham. Algoritmanya yang sering digunakan dalam analisis deret waktu ini ada ARIMA, PROPET, dan Neural Network. Lalu tahapan penerapan model data mining. Ada beberapa tahapannya. Yang pertama, menentukan tujuan analisis atau deskriptif atau prediktif. Yang kedua, menyiapkan data. Yang ketiga, memilih algoritma yang sesuai dengan jenis model. Yang keempat, melatih model menggunakan data training. Tahapan kelima, menguji dan mengevaluasi model menggunakan data testing. Dan tahapan yang terakhir adalah menginterpretasi hasil dan menerapkannya dalam pengambilan keputusan. Di sini bisa kita lihat hubungan antara arsitektur dan model. Arsitektur fungsinya sebagai wadah atau sistem pendukung. Model fungsinya sebagai metode analitis di dalam arsitektur tersebut.
Dengan kata lain, arsitektur menyediakan fondasi teknis, sementara model menentukan pendekatan logis untuk menemukan pola dari data. Nah, dari kesimpulan yang sudah kita bahas tentang arsitektur data mining ini adalah bahwa arsitektur data mining menggambarkan struktur sistem yang mengelola aliran data dari sumber hingga hasil analisis. Sementara model data mining menjelaskan metode analitis untuk menemukan pengetahuan dari data. Jadi keduanya ini saling melengkapi. Arsitektur memastikan integrasi dan efisiensi sistem, sedangkan model menentukan kualitas dan relevansi hasil analisis. Nah, baiklah, demikianlah materi dan penjelasan kita tentang arsitektur data mining. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.